Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Nah, jadi di video ini kita akan ngebahas saham Sido muncul dengan kode saham Sido. Jadi mereka ini kan terkenal ya sama produk-produk kayak tolak angin, tolak linu, sama kuku Bima Energy. Nah, di video ini kita akan bahas gimana prospeknya Sido dan apakah saham Sido ini bagus buat investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian bisa dapat update terbaru dari channel ini. Oke yuk, langsung aja kita mulai. Oke, jadi Sido muncul ini terbagi jadi 3 segmen bisnis. Pertama, segmen jamu herbal yang isinya diantaranya itu ada tolak angin sama tolak linu. Ini nyumbang 67% dari revenue-nya Sido. Segmen kedua yaitu makanan dan minuman yang diantaranya itu ada kuku Bima Energy, susu jahe Sido muncul, sama vitamin C1000. Ini nyumbang 30% dari revenue-nya Sido. Dan segmen terakhir itu segmen obat-obatan yang nyumbang cuma 3%. Selama 4 tahun terakhir, Sido ini konsisten banget numbuhin revenue, operating profit, sama net profitnya. Revenue-nya tumbuh dengan rata-rata 11,8% per tahun. Dan operating profit sama net profitnya itu, growth-nya itu rata-rata di atas 20% per tahun. Artinya selain konsisten tumbuh, pertumbuhan revenue-nya Sido ini lebih kencang daripada pertumbuhan beban operasionalnya. Makanya pertumbuhan labanya itu jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan revenue-nya. Dan ini emang kelihatan dari operating profit margin sama net profit marginnya yang juga dalam tren yang naik. Jadi Sido ini selain bisa numbuhin revenue-nya, mereka juga bisa makin efisien dari waktu ke waktu. Nah, masih bicara soal pertumbuhan, manajemen Sido sendiri bilang kalau pertumbuhan revenue-nya Sido itu mayoritas disumbang dari 4 produk, yaitu tolak angin, tolak linu, minuman jahe, sama vitamin C1000. Dari segi profitabilitas, Sido juga punya return on equity yang tinggi banget dan ROE-nya juga dalam tren yang naik dari tahun ke tahun. Artinya Sido ini bisa maksimalin modal usahanya untuk dapat profit sebanyak mungkin. Nah, soal ROE yang trennya naik, sebenarnya ini pertanda yang bagus karena itu artinya kemampuan Sido untuk cetak profit itu makin lama makin bagus. Tapi perlu kita tahu kalau ternyata itu karena pertumbuhan laba bersihnya Sido itu jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan equity-nya. Dan salah satu penyebabnya itu adalah karena Sido ini rutin banget bagiin hampir semua labanya itu jadi dividen ke investor. Dari beberapa tahun terakhir, dividen payout rasionya Sido itu minimal 80%, bahkan sempat di atas 100%. Dan itu berarti tambahan modal dari labanya Sido itu cuma sedikit. Bicara soal dividen, Sido tahun ini ngumumin kalau mereka akan bagi dividen sebesar 90% dari laba. Yang artinya kalau EPS-nya Sido di tahun 2021 itu 42, kita kali 90%, kita dapat dividen totalnya Sido itu 37,8. Nah, ini kalau kita cari dividen yield-nya dengan harga yang sekarang, per video ini dibuat di 965, artinya kita dapat dividen yield itu sebesar 3,9%, yang mana ini yield yang cukup tinggi. Dari segi kemampuan bayar utang, rasio liabilities to equity-nya Sido itu ada di 15%. Dan ini pertanda yang bagus banget. Artinya total semua utangnya, baik yang berbunga maupun yang nggak berbunga, itu cuma 15% dari modal bersihnya. Ya, jadi ini bagus banget. Terus current rasionya juga tinggi banget meskipun dalam tren yang turun. Artinya aset lancarnya Sido ini 4 kali lipat lebih besar daripada utang jangka pendeknya. Dari segi cash flow, Sido juga bisa numbuhin operating cash flow dan free cash flow-nya dengan tingkat pertumbuhan yang cukup moderat ya. Jadi nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi ya lumayan oke lah ya. Artinya selain Sido ini cetak profit, Sido ini juga bisa cetak cash flow yang positif. Terus gimana nih dengan masa depannya Sido? Nah, jadi manajemennya Sido bilang di presentasi mereka kalau mereka itu kedepannya akan memperluas distribusi untuk kawasan domestik. Terus mereka juga akan investasi ngebuat produk baru, mereka juga mau ekspor produknya ke negara yang baru, dan mereka juga pasang target untuk revenue dan net profit itu tumbuh minimal 15% untuk tahun 2022. Jadi Sido ini kedepannya masih akan lanjut terus ekspansi bisnisnya. Jadi overall Sido ini punya kinerja yang stabil, tingkat growth-nya yang tinggi, profitabilitasnya yang bagus, kemampuan bayar utangnya yang bagus, produknya juga dipakai banyak orang di Indonesia, dan kedepannya masih berencana untuk ekspansi bisnis. Cuma kedepannya growth-nya nggak akan setinggi growth yang sekarang ya. Paling pertumbuhan labanya di kisaran belasan persen aja. Itu karena yang pertama, makin besar ukurannya si Sido ini, artinya dia juga akan makin susah untuk tumbuh. Dan yang kedua, karena Sido ini bagiin hampir semua labanya jadi dividen ke investor, itu ngebuat tambahan modal yang bisa diputar lagi untuk ekspansi juga nggak terlalu banyak.
Gue ngelihat saham Sido ini tuh kayak gabungan antara saham defensif dengan saham growth. Dan bisa dikatakan juga saham semi blue chip. Nah, sekarang kita akan hitung berapa harga wajarnya saham Sido. Kita akan hitung harga wajarnya ini dari kacamata growth di masa depan. Karena makin besar potensi pertumbuhan atau growth suatu perusahaan, artinya makin mahal juga harga wajar sahamnya. Untuk hitung harga wajarnya, kita akan pakai discounted dividend model, di mana kita akan hitung berapa dividen yang kita dapat dan harga sahamnya di masa depan nanti. Terus kita tarik mundur ke masa sekarang dengan return yang diharapkan dari saham Sido. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama, kita akan asumsi dulu berapa EPS growth-nya Sido di masa depan. Kita akan pakai angka targetnya Sido yang tadi ya, 15%. Dan growth-nya itu akan berkurang seiring berjalannya waktu, karena anggapannya makin besar ukurannya si Sido ini, itu artinya makin lambat tingkat growth-nya. Terus untuk cari tahu berapa dividen yang kita dapat di masa depan, kita perlu juga asumsi berapa dividen payout rasionya. Dan karena manajemen bilang kalau dividen payout rasio mereka itu rata-rata 90%, kita akan pakai asumsi 90%. Terus untuk terminal price to earnings atau price to earnings di tahun terakhir nanti, di tahun ke-10, kita akan pakai price to earnings-nya itu 15 kali. Nah, 15 kali ini karena growth-nya Sido yang melambat, dan PE-nya itu juga akan turun mengikuti tingkat growth-nya Sido yang melambat. Terakhir, untuk return on investment, kita akan pakai 13%. Jadi kita pakai return yang tinggi supaya kita sebisa mungkin itu bisa ngalahin return-nya IHSG. Nah, dengan asumsi EPS growth yang segini untuk 10 tahun ke depan, dividen payout rasionya 90%, price to earnings-nya Sido di tahun ke-10 itu di 15%, dan return-nya 13%, kita dapat harga wajarnya Sido itu ada di kisaran harga 900. Nah, jadi di harga sekarang di video ini dibuat itu ada di harga 965, saham Sido ini udah termasuk over value. Nah, sekarang kita akan coba sekali lagi pakai asumsi yang lebih optimis. Jadi anggaplah ternyata nanti Sido itu bisa melebihi target mereka yang 15% tadi. Katakanlah Sido bisa tumbuh 18%. Dan sama juga growth-nya melambat seiring berjalannya waktu. Nah, dengan asumsi growth segini, ternyata kita dapat itu harga wajarnya Sido ada di 1031. Jadi kalau kita pakai asumsi yang ini, artinya saham Sido di harga sekarang itu masih tergolong under value. Nah, jadi di harga sekarang apakah ini waktunya yang tepat untuk buy saham Sido untuk investasi? Menurut gua, karena gue lebih percaya sama asumsi growth yang 15%, buat gue di harga sekarang itu bukan waktunya untuk buy saham Sido, dan sebaiknya kita pantau dulu aja. Tapi ya balik lagi ke keyakinan kalian masing-masing. Kalau kalian percaya sama asumsi yang optimis yang 18%, atau bahkan ya kalian misalnya yakin dan percaya kalau growth-nya Sido ke depannya bisa lebih dari itu, artinya di harga sekarang itu Sido masih under value dan layak untuk buy. Nah, gimana nih menurut kalian tentang saham Sido? Mungkin kalian punya pandangan lain tentang saham Sido? Nah, kalau ada, boleh banget kalian share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight baru buat penonton-penonton yang lain. Oke, itu dia ya pembahasan untuk saham Sido muncul. Nah, kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, subscribe ke channel ini, dan tekan lonceng supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Sebelum gue tutup, gue mau disclaimer kalau video ini cuma analisa dan sama sekali bukan perintah untuk jual beli saham. Keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab sama sekali ya atas kerugian apapun. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.